بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sore ini kita sudah masuk tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan dalam keadaan sehat zahir dan batin dan mendapatkan fadilah Ramadan secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan sore ini kajian kitab Al-Arba'un Ar-Ramadaniyah dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-25. Mungkin di buku antum tertulis 24 ya, karena nomornya ada salah penomoran tetapi isinya tidak berubah, yaitu Al-Hadithul Khamis wal Ishrun, hadis 25. قال المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الترمذي وحسنه. ورواه أبو داود بزيادة وما تأخر وهي ضعيفة. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan suatu makanan lalu mengucapkan, yaitu setelah makan, Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, alladzi at'amani hadza, yang telah memberi makan kepada saya makanan ini, wa razaqanihi, dan telah memberikan rizki kepada saya makanan tersebut, min ghairi haulin, tanpa daya, minni, dari saya, wala quwwah, juga tanpa kekuatan dari saya. Maka fadilahnya ghufira lahu, pasti diampuni baginya, ma taqaddam, apa yang sudah lewat, min dzambih, dari semua dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, tapi ada tambahan wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akan datang dari dosa-dosanya. Apa yang akhir maksudnya yang akan datang dari dosa-dosanya. Wa hiya dha'ifah, tapi tambahan ini derajatnya dhaif. Hadis ini dimasukkan di dalam kitab Al-Arba'un Ar-Ramadaniyah, meskipun tidak bicara tentang Ramadan, tetapi karena masuk di dalam bab-bab tentang buka puasa. Ya, buka puasa kita makan. Nah, setelah makan kita tentu saja mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa setelah makan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ada beberapa, termasuk di antaranya kemarin yang sudah kita baca, hadis yang membedakan antara doa setelah minum susu dengan selain susu. Nah, adapun di sini ini tidak dibedakan, baik susu maupun yang lain-lain, baik itu makanan maupun minuman, doanya sama, yaitu alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini doa, kata guru saya Al-Ustaz Mu'in rahimahullah, adalah lebih utama untuk dibaca setelah makan atau setelah minum. Kenapa? Karena selain kita mengamalkan sunnah Nabi dalam hal ini, juga kita mendapatkan fadilah yang besar. Fadilahnya apa? Ghufira lahu, ya. Dijamin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka menurut beliau, doa setelah makan yang paling bagus untuk diajarkan kepada manusia, termasuk di TPA-TPA, itu adalah doa ini. Ketika kita kecil, sering kita mendengar doa Alhamdulillahilladzi at'amana wa ja'alana minal muslimin. Nah, itu juga ada hadisnya, tetapi hadis itu derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha, apabila selesai min ta'amih, dari makanannya, dari makan beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, atau wa ja'alana minal muslimin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam 4, disahihkan oleh Imam Diya dalam kitab Al-Mukhtarah, tapi kata Syekh Albani derajatnya dhaif. Ibnu Hajar di dalam satu kitab mengatakan hadis itu hasan, tetapi dalam kitab yang lain beliau mengatakan gharibun munkar.
mohon maaf, Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis itu derajatnya hasan. Akan tetapi Az-Zahabi di dalam kitab Al-Mizan, beliau mengatakan bahwa hadis ini gharibun munkar. Munkar itu termasuk dhaif. Maka ringkasnya hadis yang doa yang sering diajarkan itu, wa ja'alna muslimin, itu boleh dibaca karena memang sebagian ulama mensahihkannya, tetapi sebagian ulama mendhaifkannya. Karena itu saya sarankan lebih baik membaca doa yang diajarkan pada hadis 25 ini saja, karena hadisnya jelas sahih, disahihkan oleh para ulama-ulama kita. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, man akala ta'aman, siapa yang telah makan suatu makanan. Kata-kata ta'am ini mencakup makanan dan minuman. Jadi dalam bahasa Arab, minuman itu disebut juga ta'am. Karena ta'am itu sesuatu yang memiliki ta'am, memiliki rasa. Makanan ada rasa, minuman juga ada rasa. Karena itulah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bicara tentang minuman pada surah Al-Baqarah, pada kasusnya Talut, Allah mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَطَعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي. Barang siapa yang tidak memakan sungai tersebut, maksudnya tidak meminumnya, tidak meminum air sungai tersebut, maka sesungguhnya dia termasuk dari kelompok saya. Nah, ini dalil bahwasanya minuman disebut juga ta'am. Maka penerapan hadis ini, doa ini bisa dibaca setelah makan atau setelah minum. Kemudian dari hadis ini kita ambil faedah yang kedua, yaitu disunnahkannya mengucapkan alhamdulillah setelah makan. Kenapa setelah makan mengucapkan alhamdulillah? Karena alhamdulillah itu seolah-olah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya nikmat makan yang sudah diberikan oleh Allah tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi akan diberikan lagi nanti pada saat kita membutuhkan makanan tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wa afdalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling utama adalah mengucapkan alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lain-lain, derajatnya hasan. Alhamdulillah ini sebenarnya bukan doa, tetapi dia adalah wirid atau zikir. Kenapa disebut doa? Doa itu kan meminta, ya. Nah, alhamdulillah ini disebut doa karena seolah-olah orang yang mengucapkan alhamdulillah setelah mendapatkan nikmat itu melakukan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran pada surah Ibrahim ayat 7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Allah mengumumkan, sungguh jika kalian itu syukur, sungguh betul-betul aku akan tambahkan kepada kalian. Nah, ucapan alhamdulillah ini ucapan syukur. Bahkan para ulama mengatakan ra'sus syukri alhamdulillah. Puncaknya ucapan syukur adalah alhamdulillah. Nah, sehingga ketika setelah makan kita mengucapkan alhamdulillah, seolah-olah kita mengatakan kepada Allah, tambahlah nikmatmu pada kami, ya Allah. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat. Adapun dosa-dosanya yang akan datang tidak ada jaminan untuk diampuni. Hadis yang mengatakan bahwasanya dosa yang akan datang juga diampuni oleh Allah, tidak ada satupun yang sahih, baik dalam hadis ini maupun hadis yang lain. Kenapa? Karena memang diampuninya dosa-dosa yang akan datang itu adalah khususiyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada hadis yang mengatakan doa-doa yang terakhir yang akan datang juga diampuni, ini menyelisih apa yang sudah disepakati para ulama bahwa itu merupakan khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil bahwa hal itu khususiyah bagi Nabi adalah kalam Allah di dalam surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah mengampuni engkau apa yang sudah lewat dari dosamu maupun apa yang akhir atau apa yang akan datang. Nah, ini para sahabat ketika mendengar ayat ini dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan hadza laka. Ini adalah untuk engkau. Jadi khususiyah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kita lanjutkan hadis berikutnya, al-haditsus sadis wal 20, hadis 26, Ani binil Musayyabi. Di situ tertulis Musayyib, diganti aja Musayyab. Rahimahullahu ta'ala qala man shalla al-maghrib wal 'isha'a fi jama'atin lailatal qadri faqad akhadha nasibahu minha. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wa huwa maqtu'. Sa'id bin Musayyab mengatakan, siapapun salat maghrib dan isya berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah mengambil bagiannya dari Lailatul Qadar tersebut. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, tetapi memang riwayat ini maqtu'. Maqtu' itu maksudnya adalah perkataan tabi'i. Jadi hadis kan ada 3 macam ya. Ada hadis sabda Nabi, itu namanya marfu', disebut marfu'. Ada perkataan sahabat, itu disebut mauquf. Ada lagi perkataan tabi'i maupun tabi'ut tabi'in maupun setelahnya, itu disebut maqtu'. Hadis ini atau asar ini kenapa dimasukkan dalam hadis-hadis ini atau ditaruh pada hadis-hadis ini, kenapa tidak ditaruh pada bab Lailatul Qadar yang ada di akhir kitab ini? Karena maksudnya adalah menghasung orang yang buka puasa. Ini masih bicara tentang buka puasa ya. Menghasung orang yang buka puasa supaya buka puasanya tidak banyak-banyak, sesuai keperluan saja, sehingga masih bisa salat maghrib berjamaah. Jadi istilahnya makan kecil lah ya. Ada es, ada gorengan, nah itu yang dimakan sebelum maghrib. Adapun makan besarnya, porsi besarnya itu nanti bisa setelah maghrib, atau bahkan sebagian orang saya lihat itu setelah sholat tarwih. Supaya apa? Kata mereka supaya tidak ngantuk pada sholat tarwihnya. Karena kalau makan langsung kenyang, maka nanti pada sholat tarwihnya biasanya sudah pada menguap dan ngantuk. Nah, maka intinya jangan sampai gara-gara buka puasa kita tidak sholat maghrib berjamaah pada bulan Ramadan. Karena siapa yang mengalami Lailatul Qadar, kemudian dia sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, itu minimal dia sudah mendapatkan bagian Lailatul Qadar dari sholat jamaah tersebut. Akan tetapi memang bukan berarti kita mencukupkan diri ya, kalau begitu saya sudah tidak sungguh-sungguh lagi untuk ibadah pada malam ini karena sudah jamaah. Tidak begitu. Karena kita disuruh untuk mencari Lailatul Qadar, yaitu bersungguh-sungguh dengan ibadah yang sempurna semalam tersebut. Sa'id bin Musayyab ini adalah menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau dari kalangan orang-orang Quraisy, Sa'id bin Musayyab ini, tetapi beliau rela menikahi wanita dari Yaman, yaitu putrinya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kan Dausi, dia dari Yaman. Orang-orang Yaman tuh nasabnya biasa atau rendah kalau dibandingkan dengan orang-orang Quraisy. Tapi Sa'id bin Musayyab menikahi putrinya Abu Hurairah karena bapaknya ahli hadis, sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah meriwayatkan 5.000 hadis Nabi. Tidak ada sahabat Nabi yang riwayatnya lebih banyak dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka Sa'id bin Musayyab ini ingin mendapatkan ilmu yang banyak, sehingga dia menikahi putrinya Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini adalah satu tauladan yang baik bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Dia menikah pun sampai merelakan dirinya bahwa dia mendapatkan wanita dari nasab yang biasa. Yang penting dia mendapatkan sesuatu yang dia cari, yaitu ilmu yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama pun sepakat bahwa Sa'id bin Musayyab ini adalah awsa'ut tabi'ina ilman, adalah generasi tabi'i yang paling luas ilmunya. Banyak ulama-ulama tabi'in ya, tetapi disepakati para ulama bahwa yang paling luas ilmunya adalah Sa'id bin Musayyab rahimahullahu ta'ala. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, itu maksudnya di dalam kitab Musannafnya. Nah, kitab Musannaf itu merupakan satu kitab ensiklopedi tentang pendapat-pendapat para salaf, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah, sehingga yang ingin mempelajari pendapat-pendapat para ulama salaf, jadi tidak terikat dengan madhab, 4 madhab ya, karena 4 madhab ini munculnya setelah generasi salaf. Nah, maka siapa yang ingin mempelajari pendapat-pendapat atau perselisihan pendapat para ulama salaf, itu merujuknya pada kitab Al-Musannaf karya Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Dan kitab ini termasuk kitab yang disarankan oleh guru kami Syekh Walid hafizahullah ta'ala
untuk dikhatamkan oleh seorang talabul ilm yang ingin menguasai ilmu secara lebih mendalam. Baik, kita lanjutkan berikutnya min masailit tarawih, dari masalah-masalah salat tarawih. Tarawih itu artinya adalah istirahah. Kenapa disebut tarawih? Karena biasanya setelah selesai 4 rakaat mereka istirahat. Kemudian 4 rakaat lagi mereka istirahat. Seperti itu terus sampai selesai. Ada yang salat tarawihnya 23 rakaat, ada yang 41 rakaat, tetapi ada salah-salah tarawih antara salah-salah istirahat antara rakaat-rakaat tersebut. Hadis yang ke-27, al-haditsus sabi' wal 'ishrun an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad araftu, aku sudah mengetahui, alladzi raaitu, apa yang kulihat, min sani'ikum, dari perbuatan kalian, fasallu ayyuhan nas, maka salatlah wahai para manusia, fi buyutikum, pada rumah-rumah kalian, fa inna afdalas salati, maka sesungguhnya salat yang paling utama, maksudnya paling banyak pahalanya, adalah salatul mar'i fi baitih, salat seseorang di dalam rumahnya sendiri, illal maktubah, kecuali salat fardu. Tentu saja untuk selain perempuan, ya, karena kalau perempuan lebih utamanya salat di rumah masing-masing meskipun salat fardu, sebagaimana hadis yang sahih dari Ummu Salamah dan yang lain-lainnya sudah kita bahas pada daurah yang lalu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini merupakan dalil bagi mereka yang berpendapat bahwa salat tarawih di bulan Ramadan lebih bagusnya dilakukan di rumah, bukan di masjid, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan, salatlah wahai para manusia di rumah kalian. Sesungguhnya salat paling afdal adalah, maksudnya salat sunnah, ya. Yang paling afdal adalah salat seseorang di rumahnya. Nah, berarti salat tarawih lebih baik di rumah masing-masing, bukan di masjid berjamaah. Ini dalil bagi mereka yang memilih salat tarawih di rumah, ya. Kata-kata afdal sebagaimana sudah sering saya sampaikan, ya, bahwa kata-kata paling utama atau paling baik atau paling dicintai oleh Allah, 3 kata ini menurut para ulama maknanya sama, yaitu paling besar pahalanya. Dan makna ini pun kita dapatkan juga dari hadis yang lain ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli tatawwu'an, salat seseorang salat sunnah, haitsu la yarahun nas, di tempat yang tidak terlihat banyak manusia, yaitu di rumah, ta'dilu salatahu ala a'yunin nas, itu sebanding dengan salatnya di depan mata-mata para manusia, maksudnya di depan orang banyak, yaitu di masjid, ya, di tempat umum, 25 kali. Maka salat di rumah pahalanya dilipat gandakan 25 kali kalau salatnya salat sunnah. Hadis riwayat Abu Ya'la, derajatnya sahih. Tapi memang saya harus jujur bahwasanya masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Tarawih sebaiknya di rumah atau di masjid. Karena itulah pada poin berikutnya saya tampilkan di sini perkataan Imam Tirmidzi. Qala Tirmidzi rahimahullahu taala, wa ikhtara Ibnu al-Mubarak wa Ahmad wa Ishaq as-salata ma'al imam fi syahri Ramadan. 3 ulama, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, memilih bahwasanya salat bersama imam di bulan Ramadan, yaitu tarawih berjamaah di masjid. Waqtar Syafi'i ay yusalli ar-rajulu wahdahu idza kana qari'a. Sementara Imam Syafi'i memilih bahwasanya seseorang itu sebaiknya salat sendiri, tetapi dengan syarat apabila dia adalah seorang qari, yaitu penghafal Quran. Artinya gini, manusia dibagi 2, ya. Kalau dia orang awam, dia tidak punya banyak hafalan Quran, maka sebaiknya dia salat tarawih di masjid. Kenapa? Di masjid diimami oleh orang-orang yang punya hafalan banyak, sehingga dia bisa mendengarkan bacaan Quran dari awalnya sampai akhirnya apabila ada program di situ 1 malam 1 juz, ya. Sementara kalau dia salat di rumah mungkin salatnya lebih sedikit, ya. Tapi kalau dia seorang qari, yaitu punya hafalan Quran, baik itu hafalan Quran secara seluruhnya 30 juz atau separuhnya atau seperempatnya atau berapalah, ya, maka lebih baiknya dia salat tarawih sendiri di rumah atau dia berjamaah dengan keluarganya di rumah, karena dia bisa membaca lebih banyak lagi, ya.
Anggaplah antum punya hafalan 3 juz, juz 28, 29, 30. Ini seandainya antum baca setiap malam 1 juz ya, diulang-ulang terus ya. Sekarang ini juz 28, besok juz 29, besok juz 30. Nah, ini lebih utama daripada antum salat di masjid di mana rata-rata dibaca surat Kulhu, surat Ad-Duha dan surat-surat pendek yang lainnya. Karena semakin panjang atau semakin lama kita salat, itulah semakin besar pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan afdhalus salati tulul qunut. Salat yang paling afdal, maksudnya yang paling banyak pahalanya adalah lamanya berdiri, yaitu ketika membaca Al-Qur'an. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, maka ringkasnya di sini ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan lebih afdal di rumah secara mutlak. Pendapat kedua mengatakan memilih di masjid. Pendapat yang ketiga Imam Syafi'i ini ya pendapat tengah-tengah ya. Yaitu kalau dia orang awam sebaiknya tarawih di masjid, kalau dia qari punya hafalan Quran sebaiknya salat tarawih di rumah. Boleh juga kita gabungkan antara dua pendapat ini, yaitu kita melakukan 2 kali salat tarawih. Salat tarawih di masjid berjamaah, kemudian setelah itu pulang, supaya mendapatkan fadilah yang sudah kita sampaikan dulu, bahwasanya siapa salat tarawih bersama imam sampai selesai dia mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Kemudian setelah itu dia pulang ke rumah, dia salat tarawih sendiri atau bersama keluarganya, enggak ada masalah. Yang penting jangan witir 2 kali. Hadis berikutnya al-hadits ats-tsamin wal 20, hadis 28 an Aisyah radhiyallahu anha qalat ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 متفق عليه. Aisyah mengatakan tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan pada bulan Ramadan maupun di luar Ramadan dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat. Maka jangan tanya tentang bagusnya 4 rakaat itu dan lamanya. Kemudian salat lagi 4 rakaat, jangan tanya tentang bagusnya dan lamanya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa tarawih yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam baik itu di bulan Ramadan sehingga disebut tarawih atau di luar Ramadan yang disebut tahajud, itu sama saja, yaitu beliau salatnya 11 rakaat, tidak lebih. Meskipun nanti akan kita dapatkan 13 rakaat, tapi nanti akan kita bicarakan bagaimana mengkompromikan dengan hadis ini. Beliau salatnya 11 rakaat, tetapi ini bukan satu batasan ya. Jadi jangan disalahpahami berarti salat tahajud atau salat tarawih tidak boleh lebih dari 11. Ini salah paham. Ulama sepakat bahwasanya salat tahajud tidak ada batasnya. Adapun pendapat yang mengatakan dibatasi 11 rakaat, ini adalah pendapat muhdats, pendapat baru yang menyelisih pendapat ulama salaf, sehingga tidak perlu kita hiraukan pendapat tersebut. Imam Malik rahimahullah berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna, salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis ini muttafaqun alaih. Beliau mengatakan ini menunjukkan bahwa salat malam tidak ada batasnya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti enggak ada batasnya. Bahkan kalimat berikutnya menunjukkan hal itu. Apabila seseorang khawatir subuh, maka dia salat 1 rakaat. Berarti berhentinya salat itu adalah ketika sudah khawatir masuk subuh. Selama belum khawatir masuk subuh, lanjutkan terus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Faedah berikutnya dari hadis ini, yusalli arba'an. Nabi salat 4 rakaat. Kata-kata 4 rakaat ini menurut guru kami Syekh Abdullah Salih Al-Abid hafizahullah, seorang ahli hadis yang terkenal di Riyadh, beliau mengatakan bahwa 4 ini maksudnya adalah 2 rakaat salam, kemudian langsung 2 rakaat lagi salam. Jadi bukan langsung 4. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi antara hadis qauli, yaitu sabda Nabi, itu disamakan maknanya dengan hadis fi'li, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak kontradiksi. Kata beliau begitu. Lah kenapa disebut arba'an, salat 4 nih? Salat 4 rakaat, kenapa kok tidak disebutkan salat 2 rakaat saja? Itu karena setelah 4 rakaat ini beliau ada istirahatnya. Setelah itu kemudian 2 rakaat lagi, langsung lanjut setelah salam, kemudian 2 rakaat lagi, baru kemudian istirahat lagi. Nah, maka karena ada jeda istirahat inilah
Kemudian disebutkan 4 rakaat karena setelah 2 rakaat yang pertama tidak ada jedanya. Dengan dalil kata beliau, karena di sini disebutkan thumma, kemudian yusalli arba'an. Kata-kata thumma kata beliau itu menunjukkan adanya jeda. Adapun kalau tidak ada jeda itu tidak digunakan kata-kata thumma, tetapi biasanya digunakan kata-kata fa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi seandainya kita sholat 4 rakaat langsung, bagaimana? Sah, tidak ada masalah, ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau pernah melakukan sholat sunnah 4 rakaat langsung. Misalnya sholat 4 rakaat sebelum zuhur, siang hari, ya, langsung 4 rakaat. Demikian juga sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, itu juga langsung 4 rakaat. Bedanya kalau yang sebelum zuhur ini 4 langsung, ya. Adapun kalau yang sebelum asar ini 2 rakaat, tahiyat awal, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian tahiyat akhir. Jadi salamnya tetap sekali di akhir saja. Saya tampilkan hadisnya yang menunjukkan hal itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, laisa fihinna taslim, tidak ada salam di tengahnya. Berarti langsung 4 rakaat. Tuftahu lahunna abwabus sama, menyebabkan dibuka baginya pintu-pintu langit. Hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Dawud, disahihkan Ibnu Khuzaimah dan dihasankan oleh Al-Albani. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian di sini saya tampilkan perbedaan pendapat para ulama dalam jumlah tarwih. Qala At-Tirmidzi wa ikhtalafa ahlul ilmi fi qiyam Ramadan fara'a ba'dhum ay yusalliya 41 rak'atan ma'al witri wa huwa qaulu ahli Madinah. Ini pendapat pertama, pendapat ulama Madinah, yaitu salat tarwihnya 41 rakaat. Wa aktsaru ahli ilmi ala ma ruwiya an Umar wa Ali wa ghairihima min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 rak'atan wa huwa qaulu Thawri wa Ibn al-Mubarak wa Syafi'i. Wa qala Syafi'i wa hakadha adraktu bi baladina bi Makkah yusalluna 20 rak'ah. Pendapat yang kedua, pendapat ulama Makkah, termasuk di antaranya Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i asalnya dari Makkah, bahwasanya sholat tarwih itu 23 rakaat. Di sini disebutkan 20, itu maksudnya 23 karena ditambah witir yang 3 rakaat. Dan itu diriwayatkan dari Sayyidina Umar, dari Sayyidina Ali sebagai khalifah-khalifah yang berkuasa pada waktu itu menyuruh untuk tarwihnya 23 rakaat. Wa qala Ahmad ruwiya fi hadza alwanun. Imam Ahmad mengatakan diriwayatkan dalam hal ini beberapa macam. Jadi ada beberapa macam riwayat, ada 23 rakaat, ada 41 rakaat, ada lagi yang lain. Walam yaqdi fihi bi syai'in. Di situ tertulis yuqda, diganti aja ya. Karena bacaannya yang benar menurut majelis sama dari guru kami Syekh Hamid Al-Bukhari itu adalah walam yaqdi. Dan Imam Ahmad tidak memutuskan fihi dalam hal tersebut bisyai, sesuatu. Artinya menurut Imam Ahmad bebas ya, mau 23 silahkan, mau 41 silahkan. Beliau tidak memilih salah satunya tapi membebaskan. Wa qala Ishaq, sementara Ishaq bin Rahuyah temannya Imam Ahmad mengatakan bal nakhtaru 41 rak'ah ala ma ruwiya an Ubay bin Ka'ab. Kalau kami memilih 41 rakaat ya. Jadi Imam Ishaq ini biasanya menampilkan pendapat Imam Ahmad kemudian mengatakan kama qala, ya, saya setuju pendapat beliau. Di sini beliau tidak setuju dengan pendapat sahabatnya yaitu Imam Ahmad. Beliau malah mengatakan bahkan kami memilih 41, tidak sebagaimana sikap Imam Ahmad yang tidak menentukan pilihan. Kenapa? Karena sebagaimana diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Dan kita tahu bahwasanya Ubay bin Ka'ab inilah yang diangkat oleh Sayyidina Umar untuk menjadi imam tarwih pada masa khilafah Sayyidina Umar. Nah, maka berarti di masa Sayyidina Umar, di masa Sayyidina Ubay menjadi imam tarwih, itu di kota Madinah salatnya adalah 41 rakaat. Salatnya adalah berapa? 41 rakaat. Sebagaimana tadi sudah disebutkan ya, bahwasanya pendapat 41 rakaat itu adalah pendapat ulama ahli Madinah, itu juga sesuai dengan yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Tapi saya ingin menampilkan di sini riwayat yang berbeda, yang menunjukkan bahwa justru di Madinah itu salat tarawihnya 23 rakaat. Ya, mari saya tampilkan dari kitab Muwatta Malik.
Kana nas adalah para manusia yaqumuna fi zamani Umar bin Al-Khattab, mereka qiyamul lail, maksudnya tarawih pada zaman Umar bin Khattab fi Ramadan, di bulan Ramadan, bi 23 rakaat, 23 rakaat. Nah, yang mengimami adalah Sayyidina Ubay sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lainnya. Nah, karena itu wallahu alam bissawab. Apakah ini berarti kadang-kadang Sayyidina Ubay itu mengimami 41 rakaat, kadang-kadang beliau mengimami 23 rakaat, bahkan ada juga riwayat mengatakan 21 rakaat. Riwayat Imam Malik juga pada hadis sebelum yang saya baca tadi, bahwasanya Umar bin Al-Khattab Ubay bin Ka'b wa Tamim ad-Dairi atau ad-Dari. Sayyidina Umar menyuruh supaya Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari ayyaquma linnas, untuk mengimami salat tarawih bi ihda asyrata rakaatan. Bukan 21 bukan 21 ya, tapi 11 nggih. Bi ihda asyrata rakaatan, dengan 11 rakaat. Jadi ringkasnya gini, riwayat tentang Sayyidina Ubay salat tarawih 40 rakaat atau 11 rakaat sebagaimana kita baca ini, atau 23 rakaat, itu semuanya ada, sehingga itu kalau mau kita kompromikan adalah berarti kadang-kadang 23, kadang-kadang 11, kadang-kadang juga 41 rakaat. Kok bisa begitu? Ya, karena para ulama katakan kalau sholatnya itu diperpanjang, maka biasanya rakaatnya sedikit. Tetapi kalau sholatnya dipercepat, maka rakaatnya banyak. Jadi selesainya mungkin sama, ya. Sama-sama 3 jam misalnya. Kalau 11 rakaat, maka berarti bacaannya panjang-panjang, surat Baqarah, surat Ali Imran. Tetapi kalau 41 rakaat, maka bacaannya pendek-pendek, misalnya juz 29, juz 30, begitu. Demikian disebutkan oleh para ulama untuk mengkompromikan antara berbedanya jumlah-jumlah rakaat para salaf di dalam salat tarawih mereka. Kita lanjutkan hadis berikutnya, al-hadits tasi' wal 20, hadis 29. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-mimbar. Seseorang bertanya kepada Nabi di atas mimbar, "Ma tara fi salatil lail?" Apa pendapat Anda tentang salat malam? Yaitu bagaimana caranya? Beliau mengatakan, "Mathna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam." Fa idza khasyya subha, kalau seseorang khawatir subuh, jadi khawatir masuk subuh, shalla wahidatan, maka dia salat 1 rakaat. Jadi salat tarawih salat witir itu dilakukan sebelum masuk subuh. Fa'autarat lahu, maka 1 rakaat tadi menjadikan ganjil bagi dia ma shalla, rakaat-rakaat yang sudah dia lakukan. Hadis muttafaqun alaih. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa salat malam tidak terbatas jumlah rakaatnya. Maka meskipun sahih bahwa Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat, ulama salaf sepakat boleh lebih dari 11 rakaat. Maka Sayyidina Ubay kadang-kadang mengimami 11 rakaat, kadang-kadang 23 rakaat, kadang-kadang 41 rakaat sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Kemudian dari hadis ini ada 2 masalah. Masalah yang pertama, kata-kata mathna, ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ini jawaban Nabi untuk salat malam. Maka berdasarkan ini madhab Hanafi mengatakan salat sunnah apabila dilakukan pada siang hari, apabila 4 rakaat, maka itu langsung 4, tidak 2 salam, 2 salam. Kenapa? Karena di sini disebutkan sholatil lail, salat malam itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti kalau dibalik, salat siang berarti bukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tapi langsung 4. Kalau 4 ya. Tapi kalau 2 ya tetap 2. Tetapi jumhur ulama menyelisih mazhab Hanafi di sini. Mereka berpendapat bahwa salat siang pun lebih utama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Meskipun juga boleh langsung 4. Karena hadis ini diriwayatkan juga dengan lafal yang berbeda, yaitu salatul laili wan nahari mathna. Salatul laili, salat malam, wan nahari, dan salat siang. Maaf. Mathna. Salat malam dan salat siang itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dari Ibnu Umar, derajatnya adalah sahih.
Nah, inilah dalil jumhur bahwa salat siang pun juga lebih afdalnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian masalah yang kedua, dalam hadis ini disebutkan shalla wahidah. Kalau sudah khawatir subuh, salat 1 rakaat. Ini dalil bagi jumhur bahwasanya salat witir lebih utamanya adalah 1 rakaat di akhir. Artinya kalau witir kita 3 rakaat, ya, Nabi kan witirnya 3 rakaat membaca pada surah rakaat pertama Al-A'la, kemudian rakaat kedua Al-Kafirun, kemudian rakaat ketiga Al-Ikhlas. Nah, maka witir kita yang 3 rakaat ini cara melakukannya adalah 2 salam, kemudian 1 rakaat lagi salam. Ini menurut jumhur ulama, dalilnya adalah hadis ini shalla wahidatan, ya, salat 1 rakaat. Menyelisih mereka mazhab Hanafi lagi, ya, mazhab Hanafi lagi-lagi mengatakan salat witir itu 3 rakaat langsung 3, tidak dipisah salam di tengahnya. Tapi ringkasnya bebas, ya, boleh kita salat witir 3 rakaat langsung, boleh juga kita salat witir 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat lagi salam. Yang tidak boleh adalah 2 rakaat kemudian tahiyat awal, kemudian 1 rakaat tahiyat akhir. Ini tidak boleh karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tushabbihu bihal maghrib." Jangan menyerupakan salat witir dengan salat maghrib. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian di sini saya tampilkan perkataan Imam Tirmidzi. Qala Tirmidzi wal 'amalu 'ala hadza 'inda ahli al-'ilmi anna salatal laili mathna mathna wa huwa qaulu Thawri wa Ibn al-Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Nah, ini pendapat jumhur bahwa salat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Meskipun boleh juga ya langsung 4 sebagaimana sudah kita sampaikan tadi. Terakhir pada majelis ini al-haditsu thalathun, hadis 30. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 13 falamma kabira wa dha'afa aw tara bi 7 rawahu Tirmidzi wa hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya salat witir 11 rakaat. 13 rakaat ya, bi 13. Maka tatkala beliau sudah tua dan sudah lemah, maka beliau salat witir 7 rakaat. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dan dihasankan olehnya. Yang dimaksud yutiru salat witir itu maksudnya salat tahajud. Jadi kadang-kadang istilah witir maknanya salat tahajud. Kadang-kadang juga istilah witir maknanya salat witir yaitu salat penutup tahajud. Karena itu untuk menentukan apakah witir yang dimaksud pada suatu hadis itu adalah salat witir ataukah salat tahajud, kita lihat siyaqul kalam, kondisi kalimatnya ya. Di sini kondisi kalimatnya menunjukkan bahwa yang dimaksud witir adalah salat tahajud. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Hadis ini menunjukkan juga bahwasanya Nabi salat witirnya atau salat tahajudnya itu adalah 13 rakaat. Sementara Aisyah tadi mengatakan Rasulullah tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Nah, bagaimana mengkompromikan antara dua riwayat ini? Bisa kita kompromikan dengan mengatakan bahwasanya Ummu Salamah melihat menceritakan apa yang dia lihat, yaitu 13 rakaat. Sementara Aisyah menceritakan apa yang dia lihat, yaitu 11 rakaat. Karena rumah istri-istri Nabi ini sendiri-sendiri, tidak gabung dalam satu rumah. Bisa juga kita kumpulkan, kita kompromikan sebagaimana kata Syekh Albani, bahwasanya kalau disebutkan 13 rakaat, itu maksudnya ditambah 2 rakaat yang ringan yang dilakukan sebelum tahajud. Karena sunnahnya ketika kita bangun tidur, sebelum melakukan salat tahajud 11 rakaat itu, kita mulai dengan 2 rakaat yang ringan dulu ya. Kata Imam Iraqi, untuk segera melepaskan ikatan setan yang ada pada tengkuk kita. Karena setan setiap malam mengikat pada tengkuk kita 3 ikatan. Satu ikatan lepas kalau kita bangun tidur zikir ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Satu ikatan lagi lepas kalau kita wudu, satu ikatan lagi lepas kalau kita salat. Nah, maka kata Imam Iraqi supaya segera lepas ikatan ini, maka salatnya ringan. Kata Syekh Albani, bisa juga yang dimaksud 13 rakaat ini adalah disambungkan antara 11 rakaat salat tahajud dengan 2 rakaat salat sebelum subuh karena kan seperti bersambung karena itu dalam satu malam. Atau bisa juga yang dimaksud 13 rakaat ini adalah 11 rakaat salat tahajud ditambah lagi 2 rakaat setelah witir yang kadang-kadang dilakukan oleh Nabi SAW dengan duduk membaca pada rakaat pertama surat Az-Zilzal, rakaat yang kedua membaca surah Al-Kafirun.
dan ini termasuk sunnah Nabi yang sudah mati. Karena itu saya mengatakan, marilah kita jadikan ini sebagai PR kita untuk majelis ini, yaitu kadang-kadang setelah selesai salat witir kita salat lagi 2 rakaat dalam kondisi duduk. Kemudian rakaat pertama kita baca Az-Zilzal, rakaat yang kedua kita baca Al-Kafirun. Ya. Hadisnya sahih, bisa dilihat di dalam kitab Syekh Albani yang berjudul Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Aslu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang terakhir dari hadis ini, ketika Nabi sudah tua, beliau salat tahajudnya 7 rakaat. Nah, maka dari sini kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahajudnya maksimalnya 11 rakaat, minimalnya adalah 7 rakaat. Akan tetapi ini bukan batasan, ya, bukan berarti tidak boleh kita salat tahajud kurang dari 7 rakaat, tidak boleh kita salat tahajud lebih dari 11 rakaat. Enggak, bukan batasan. Itu hanya yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada tambahan waqala, berkata Imam Tirmidzi, waqala Ishaq bin Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim ini Ishaq bin Rahuyah, itu adalah temannya Imam Ahmad tadi. Ma'nahu annahu kana yusalli min al-laili 13 rak'atan ma'al witri, fanusibat salatul laili ila al-witri, wahtajja bi hadits autiru ya ahlal Qur'an, qala innama ana bihi qiyamal lail. Jadi ringkasnya kata Imam Ishaq bin Rahuyah bahwa kata-kata yutir di sini bukan salat witir, tetapi salat tahajud atau salat malam. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, autiru ya ahlal Qur'an, witirlah wahai ahli Qur'an. Nah, di sini ini jelas maksudnya bukan salat witir tapi salat tahajud nih. Autiru, salat tahajudlah wahai ahli Quran. Dan ahli Quran ini ada 2 macam. Ada ahli Quran secara umum, yaitu seluruh kaum muslimin. Mereka adalah ahlul Quran. Adapun Yahudi ahlul Taurat, Nasrani ahlul Injil. Nah, umat Islam adalah ahlul Quran. Yang kedua adalah ahlul Quran secara khusus, yaitu orang-orang yang hafal Quran, ahlul Quran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Benarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li walakum. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita baca hadis 31 sampai hadis 36. Sehingga dipersiapkan dulu sebelum masuk majlis ini. Baik, inilah pelajaran kita sore hari ini sudah selesai. Dan apabila ada yang meninggalkan tempat dipersilahkan. Apabila ada yang menyimak jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk juga dipersilahkan. Pertanyaan yang pertama sehubungan dengan hadis nomor 23, memberi makan orang puasa setelah salat maghrib. Padahal yang bersangkutan sudah ta'jil sebelum salat maghrib. Apakah masih termasuk memberi buka puasa? Iya, masih termasuk. Jadi sebagian orang salah paham ya. Dikira bahwa fadilah memberi buka puasa kepada orang yang puasa itu hanya khusus pada makanan yang pertama dia makan. Enggak benar ya. Karena para ulama mengatakan bi'asyaihi, yaitu memberikan buka puasa, yaitu makan malamnya. Wa kadzalika tamar, demikian juga kurmanya yang dia makan di awal ketika dia mendengar adzan maghrib itu. Jadi sama aja, kita kasih air minum, kita kasih kurma, atau kita kasih nasi bungkus gitu. Kita kasih nasi bungkus, dia sudah minum air, dia sudah makan kurma, dia sudah makan roti. Apakah nasi bungkusnya ini setelah dia makan itu juga termasuk ini memberikan buka puasa? Iya, karena dia akan makan nasi bungkus tersebut dan dia makan itu adalah buka puasa. Jadi buka puasa tidak harus yang dimaksud adalah pada saat awal dia mendengar azan kemudian dia makan, itu enggak. Kondisinya terlambat bangun sahur. Jika makanan belum selesai di dalam mulut, tiba-tiba terdengar adzan subuh, apa yang sebaiknya dilakukan? Ini sudah kita bahas. Lanjutkanlah makanan Anda, tidak hanya yang di mulut saja, bahkan yang di piring antum selesaikan ya. Yang penting jangan mengambil dari tempat yang lain. Di tempat yang lain tidak boleh, tapi yang di piring yang sudah antum siapkan di depan antum, makanan, minuman itu semuanya diselesaikan sebagaimana perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran dalam Al-Muqaddimah kitab Arba'in Ramadan ini. Apakah berarti semua ayat dalam Al-Quran turun di bulan Ramadan? Termasuk saat Rasul terima wahyu pertama kali di surat Al-Alaq juga di bulan Ramadan. Sudah saya jelaskan dulu bahwa yang dimaksud seluruh Al-Quran turun di bulan Ramadan itu turun dari Lauhul Mahfuz,
diturunkan kepada Baitul Izzah yang merupakan Ka'bahnya para malaikat di langit pertama. Itu yang dimaksud diturunkan di bulan Ramadan, yaitu 30 juz langsung turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Tapi dari Baitul Izzah menuju ke bumi lewat wahyunya malaikat Jibril, nah ini tidak harus di bulan Ramadan. Baik, berikutnya. Kalau yang surat Al-Alaq itu di bulan Ramadan. Pertanyaan berikutnya ada. Pada hadis ke-14 halaman 10 pada kitab Al-Arba'un Ar-Ramadaniyah disebutkan untuk menyegerakan berbuka. Di sini setelah mendengar azan maghrib langsung berbuka atau menunggu menjawab azan. Terkadang pas di mulut masih ada makanan sambil menjawab azan. Bagaimana sebaiknya? Enggak ada masalah ya. Jadi begitu mendengar Allahu Akbar langsung kita membaca Bismillah makan. Nah, begitu muadzinnya selesai, Allahu Akbar, kita tirukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ada masalah. Karena makan kecil ya, kurma dan minuman, ini tidak mengganggu bacaan wirid yang sedikit seperti itu ya. Beda lagi kalau baca Quran misalnya, ini tidak sepantasnya begitu. Termasuk sunnah yang masih banyak dilupakan manusia adalah azan malam. Tapi ada hal baru yang malah justru banyak dilazimi manusia, khususnya di Indonesia, yaitu seruan imsak. Yang disunahkan terlupakan, tapi hal yang baru dilazimi. Bagaimana menyikapi hal ini? Ya, ini sesuatu yang memang kita dapati di masyarakat nih. Dan itulah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Karena itu sikap kita yang benar setelah kita mengetahui bagaimana sunnah, hendaklah kita terapkan sunnah tersebut. Jangan hanyut dengan adat. Kalau orang-orang yang berilmu seperti kita, yang sudah belajar ilmu seperti kita, hanyut dengan orang-orang yang tidak pernah belajar, kapan lagi kita akan menegakkan atau menerapkan ilmu? Ya, justru kita setelah mengetahui ilmu, kita lakukan. Itulah apa yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis yang maknanya sahih. Man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku yang sudah dimatikan setelah aku mati, sepeninggalku, kana lahu minal ajri mithlu man amila biha. Maka dia mendapatkan pahala semisal sebanyak orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini hadis riwayat Tirmidzi, dhaif secara sanad tapi sahih secara makna. Banyak hadis yang semakna dengan ini. Baik, berikutnya mungkin. Pada hadis 7 tentang fadilah salat tarawih, apakah ada kriteria imam atau jamaah tarawih atau pada waktu tertentu untuk mendapatkan fadilah salat semalam suntuk tersebut? Zahir hadis tidak ada syarat. Karena Rasulullah cuma mengatakan man shalla ma'al imam hatta yansharif. Siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan fadilah salat malam semalam suntuk. Semalam suntuk itu berarti 9 jam. Daripada Isya sampai dengan subuh. Nah, ini sekitar 9 jam. Salat tarawihnya bersama imam cuma 30 menit, tapi mendapatkan fadilah salat semalam suntuk berarti 9 jam. Tetapi kalau kita salat di rumah, maka salat di rumah itu dilipat gandakan 25 kali. Seandainya kita salatnya 1 jam, berarti dilipat gandakan 25 kali berarti 25 jam. Lebih banyak. Atau kalau salatnya setengah jam, maka berarti apa? Dilipat gandakan 25 berarti 12,5 jam. Ya, ala kulli hal lebih afdal di rumah, tapi boleh kita menggabungkan ya, salat tarawih di masjid kita ikut, setelah itu pulang ke rumah salat tahajud lagi. Apakah ada dalil yang menunjukkan bahwa salat tarawih bersama imam mendapat pahala salat semalam suntuk? Ini sudah kita bahas ya. Mungkin antum belum menghadiri majelis sebelumnya, sehingga antum baca saja pada hadis-hadis yang sudah kita baca itu ada. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan hadis bahwasanya Aisyah mengatakan, saya punya utang puasa Ramadan. Saya tidak mampu melunasinya kecuali di bulan Sya'ban karena saya sibuk terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau Aisyah benar tidak bisa menunaikan qada puasa selain di bulan Sya'ban? Iya benar, sesuai dengan lafal hadisnya.
Dan itu ada alasannya, asyughlu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sibuk dengan melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah ini ya sebagaimana tugas seorang istri ya, seorang ibu rumah tangga. Dia mencucikan baju, dia membersihkan rumah, dia apalagi zaman dulu masih sangat sederhana peralatannya, tidak ada magic comb dan sebagainya. Jadi segala sesuatu diurusi dengan tangannya sendiri ya, mulai dari menguliti gandumnya, kemudian menumbuk gandumnya, kemudian memasaknya, menjemurnya dan sebagainya. Karena dia sibuk untuk melayani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak bisa puasa kecuali pada bulan Sya'ban. Nah, pertanyaan, bukankah di bulan Sya'ban pun tetap melayani suaminya? Nah, jawabnya adalah di bulan Sya'ban itu rata-rata setiap harinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa sunnah. Nah, kalau beliau puasa sunnah berarti pelayanan terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jadi sangat berkurang ya, yang biasanya makan tidak makan dan sebagainya. Fadal. Kita akan insya Allah puasa pada hari Selasa. Apakah boleh di hari Seninnya saya berpuasa? Boleh dengan syarat apabila antum sudah biasa puasa Senin atau puasa Senin Kamis. Tetapi kalau antum tidak ada kebiasaan puasa Senin atau puasa Senin Kamis, maka tidak boleh puasa 2 hari sebelum Ramadan. Ini tidak boleh. Berikutnya, apa hukum salat tarawih? Wajibkah atau sunnahkah? Salat tarawih sunnah, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang yang bertanya, ya Rasulullah, apa kewajiban saya dalam 1 hari untuk melakukan salat? Beliau mengatakan, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah, 5 kali salat sehari semalam. Hal alayya ghairuhun, apakah ada lagi salat yang wajib bagi saya? Beliau mengatakan, la, tidak ada, illa an tatawwa', kecuali kalau kamu sukarela salat sunnah maksudnya. Maka salat tarawih termasuk salat sunnah. Karena itu sungguh aneh sebagian manusia atau kebanyakan manusia pada masa sekarang ini, salat tarawih yang sunnah mereka hadir, sementara salat wajib, salat 5 waktu yang wajib mereka tidak hadir. Ini kata guru saya seperti orang yang pakai peci tapi nggak pakai celana. Peci ini sunnah aja, nggak pakai peci nggak ada masalah. Celana wajib. Apa kata orang kalau seseorang tidak pakai celana, pakai peci? Ya, terbalik atau gila orang tersebut. Nah, maka banyak orang gila pada bulan Ramadan. Janganlah kita menjadi orang-orang gila. Berikutnya, jika kita saat salat tarawih di masjid sudah salat witir, apakah boleh saat sepertiga malam kita salat tahajud? Enggak ada masalah, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, bahwa salat tahajud tidak ada batas maksimal. Juga sudah saya sampaikan bahwa Nabi kadang-kadang setelah salat witir, salat lagi 2 rakaat dengan duduk. Maka ini menunjukkan bahwa setelah salat witir masih boleh salat lagi. Bagaimana dengan sabda Nabi? Ij'alu akhira salatikum bil-laili witran. Jadikanlah terakhir salat kalian di malam hari adalah salat witir. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini para ulama katakan perintah ini bukan perintah wajib, tetapi hanya perintah sunnah. Sehingga setelah salat witir masih boleh salat sunnah lagi, nggak ada masalah. Yang penting kalau sudah witir bersama imam di masjid, nanti di rumah jangan witir lagi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 kali salat witir dalam 1 malam. Hadis riwayat Imam 3 disahihkan oleh Al-Imam Ad-Diya. Mana lebih utama, salat witir dilakukan sebelum tidur apa penutup salat malam? Yang lebih utama adalah di akhir malam. Karena sabda Nabi tadi, ij'alu akhir salatukum bil-laili witran. Maka ini menunjukkan bahwa yang lebih afdal adalah salat witirnya di akhir malam. Tetapi Rasulullah juga memuji orang yang salat witir sebelum tidur. Beliau mengatakan, ya, alladzi la yanamu hatta yutira hazimun. Orang yang tidak tidur sampai salat witir dulu, dia adalah hazim. Hazim itu mengikat. Artinya salat witirnya diikat, nggak akan lepas. Karena dia sudah salat witir dulu. Sehingga nanti kalau tidurnya kebablasan sampai subuh, maka sudah terikat salat witirnya, yaitu tidak lepas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Dalam kitab Sunan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sayyidina Umar, "Hei Umar, kamu salat witir kapan?" Beliau mengatakan, "Saya setelah bangun tidur, ya, akhir malam." Ya. Beliau bertanya, "Wahai Abu Bakar, kamu salat witir kapan?" Beliau menjawab, "Saya sebelum tidur." Maka Rasulullah mengatakan, ini Sayyidina Umar melakukan quwwah, ya, kekuatan, sementara ini Sayyidina Abu Bakar ini melakukan hazm, yaitu mengikat salat witirnya. Maka dua-duanya baiknya. Apakah lebih baik perbanyak salat malamnya atau zikirnya jika waktunya pendek atau sedikit? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu khairu mawdu'in." Salat itu adalah amal yang paling baik yang ditaruh di atas muka bumi. Faman istata'a yastakthir falyastakthir. Siapa yang mampu memperbanyak salat sunnah, hendaklah berbanyak salat sunnah. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Ya, jadi salat itu lebih utama daripada zikir. Zikir maksudnya zikir mulut, ya, karena salat itu sekaligus juga melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Yang dimaksud susu sebagai minuman yang utama itu susu kambing atau sapi atau unta, semua, ya. Yang disebut laban itu adalah susu yang asli yang keluar dari binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hayawan, ya, dari makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu susu unta, susu kambing, susu sapi, atau susu ibu, ya. Salat tarawih di rumah lebih utama berjamaah atau sendiri-sendiri? Yang zahir lebih utama berjamaah. Karena salat berjamaah itu lebih utama dari sisi pertama, ya. Lebih memberikan semangat, nih. Kita perhatikan orang-orang yang sholat sendiri-sendiri, itu biasanya nggak lama. Tetapi ketika dilakukan secara berjamaah, maka lebih lama. Nah, maka dari sisi ini, ya, ini tarawih di rumah berjamaah lebih utama. Karena dia lebih semangat, lebih lama sholatnya. Misalnya kita sepakatan, ya, sama keluarga kita, istri, anak-anak. Nanti Ramadan kita akan baca setelah Isya 1 juz di dalam sholat tarawih. Berjamaah. Satu keluarga. Nah, ini insya Allah semangat. Coba kalau sendiri-sendiri 1 juz, mungkin belum sampai 1 juz sudah pada teler, sudah pada ngantuk, ya, atau sudah pada bosan. Nah, dari sisi ini lebih afdal insya Allah. Dari sisi yang lain adalah, menurut Ibnu Hazm, bahwa secara umum semua salat sunnah itu lebih utama berjamaah. Karena mazhab beliau adalah bahwa salat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat daripada salat sendiri. Dan ini kata beliau berlaku untuk semua salat, baik itu wajib maupun sunnah. Tetapi pendapat yang lebih tepat adalah bahwa hadis tersebut bicara tentang salat wajib, sebagaimana pendapat mayoritas para ulama. Bagaimana dengan salat sunnah yang lain? Nah, sudah saya jawab, ya. Dari mayoritas ulama berpendapat bahwa salat sunnah yang lain sendiri-sendiri saja, sesuai dengan praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun salat tarawih, maka memang itu ada syariatnya berjamaah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi 3 malam, sebagaimana dilakukan juga berjamaah di masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Hanya bedanya kalau di masa Sayyidina Abu Bakar itu berjamaahnya beberapa kelompok, ya, ada kelompok 10 orang, ada kelompok 5 orang, dan sebagainya. Wallahu alam bissawab. Inilah yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.